ustadz dan ustazah semuanya, dalam kita mengajar, maka nanti ketika antum misalnya diamanahi, ya, ustadz tidak memberikan bahasa dipercaya. Ini ustadz jaga baik-baik. Ketika ustadz digontor dulu, kalian bukan dipercaya, kata Ustaz Hasan, tapi kalian diamanahi. Beda dipercaya dengan diamanahi itu. Kalau amanah akan terus dia jaga dan akan terus dia tingkatkan kualitas dalam mengajarnya. Kalau dipercaya itu udah ada kesan sombong, hebat sekali dia. Ya, kalau nanti kalian diamanahi mengajar, maka harus siap. Referensi untuk bertanya semua pelajaran insya Allah ada di Al-Manar. Asal mau nanya, malu bertanya, buka kamu sendiri boleh. Mutalaah misalnya, dapat judul yang susah, di Google, di YouTube sudah banyak syarah-syarah itu. Tapi kalau mau langsung talaki dengan ustadz yang kalian anggap bisa, itu lebih baik, itu lebih bagus, ya. Jadi sanadnya itu jelas, sanadnya jelas. Ini kan jangan an Google, an YouTube. Misalnya tentang komputer, Ustaz Azhari misalnya, AMD.com. Beliau salah satu yang membidangi komputer yang ada di Al-Manar, guru teknologi informasi dan komputer. Nah, kalian kan pernah diajar kan, mau Ustaz Azhari. Nah, seperti itu. Nah, nanti dalam membuat i'dad, sebagaimana kalian amalia. Ustaz mau tanya, yang paling dia dalam amalia itu ada berapa khutuat? Nah, udah jawab dia, karena Ustaz tangan udah kayak gini ini. Nah, udah saya kasih kode kayak gini. Kalau Ustaz kayak gini tadi berapa khutuat? 1 katanya. Nah, ya. Ada 4 khutuat. Yang pertama, belum, cepat kali loncat. Bitartib. Yang kacamata konsul min Batam hadza. Ustazah man ismuha? Yang pertama apa? Muqaddimah. Oke, betul apa enggak muqaddimah? Betul. Yang kedua? Apa yang kedua? Ustazah belakang ada pernah amalia, Ustazah? Pernah? Kelas berapa dulu? Oh, kelas 5. Pelajaran apa dulu? Nahu. Ustazah sampingnya? Oh, kelas 6. Padahal pesantrennya sama ya? Kok? Dulu ada sanawiyahnya di Azhar, Kak Sirli juga di Azhar. Aliyahnya di Nurul Islam. Oh, aliyahnya di Nurul Islam. Oke, yang pertama ada muqaddimah. Selanjutnya al-ardu war-rabtu wal istimbat. Yang ketiga at-tadbiq. Yang keempat al-ikhtitam. Apa itu al-ikhtitam? At-taujihat wal irsyadat. Ini 4 poin yang harus betul-betul kalian tanamkan ketika mengajar. Jadi yang sudah dirancang oleh Gontor itulah yang cocok cara mengajar untuk santri. Ya. Enggak sembarangan mereka rancang. Itu yang cocok untuk pola pesantren modern yang menerapkan pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, ya. Jadi jangan sampai
itu tidak paham nanti. Oke. Nah, ini dia. Al-khutuwat fit tadris. Ini nanti Ustaz Azhari kan bisa nih dimasukkan dalam, bukan ini aja sih, yang lain juga. Yang pertama dia ada muqaddimah ataupun at-ta'aruf. Jangan langsung masuk kelas itu nanya tentang pelajaran. Harus ada namanya, kalau bahasa sekarang itu ya ice breaking dia. Apa itu ice breaking? Ya. Cooling dulu ya, cooling down dulu dia. Ada break karena dia ketika kita masuk itu dia sudah menyerap pelajaran sebelumnya dari guru yang lain. Masuk kita langsung ngajar ya sakit kepala mereka. Ada namanya ice breaking, tenang dulu. Mungkin kamu bisa ta'aruf dulu di situ. Habis itu bisa memberikan informasi-informasi yang ringan yang mereka tidak tahu. Kan kalian pegang HP, banyak informasi misalnya untuk breaking otak mereka. Bisa dengan permainan misalnya, ya. Itu muqaddimah dan ta'arufnya juga. Kalau di buku amalia kan ta'aruf itu apa? Ilqaus salam. Nah, ini budayakan muslim, jangan lupa salam. Jangan sampai pakai hello everybody gitu kan. Boleh, yang penting salamnya jangan lupa. Dan budayakan kita di pesantren sebelum mulai belajar baca doa. Supaya ini melekat di otak anak-anak. Ya. Karena tidak mampu otak kita menerima ilmu Allah tanpa mohon petunjuk terlebih dahulu. Apa doanya? Rabbi zidna ilma, Rabbana apa? Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Biasa anak-anak seperti itu. Apalagi raditu billahi rabba. Rabbi Muhammadin nabiyya wa Rasulullah. Kalau jam terakhir baca doa penutup, kan di kelas itu sudah ada doa-doa, jangan lupa itu. Kemudian al-ardu warabtu wal istimbat. Mana al-ardu? Itu gordun. Ardu itu dia kandungan, isi. Warabtu, disitulah kita mengaitkan, menjelaskan wal istimbat dan akhdhul istimbat. Dan yang ketiga ada tatbik. Tatbik jangan sampai ditinggalkan setiap kamu mengajar apapun. Jangan sampai ketinggalan tatbik. Tatbik itu adalah evaluasi. Al-as'ilah. Makanya di idat itu nanti dia ada isi, ada at-tatbik al-as'ilah. Apa gunanya as'ilah, Ustaz tanya? Apa gunanya as'ilah? Untuk mengukur, menguji sejauh mana dia paham tentang pelajaran yang sudah kita ajarkan. Ini asal ngasih pelajaran aja udah belteng naqtatim bilhamdallah. 22 kali 40 menit ngisi pelajaran. Apa enggak stres anak-anak tuh? Ya. Kalau orang psikologi sekarang bilang itu durasi anak-anak paling lama itu konsentrasi dia dalam belajar 30 menit, nggak lebih lagi. Ini, ini 1 jam 20 menit, macam mana mau konsentrasi? Ya? Kalau 1 jam 20 menit udahlah itu. Maka ini kita dalam proses belajar, saya katakan, kita durasinya ada 2 kali 40 menit. 80 menit, artinya 1 jam 20 menit. Ya, 1 jam 20 menit.
Maka ini seorang guru dia harus cerdas-cerdas membagi waktu. 10 menit pertama, 5 menit pertama dia baca absen dulu. Nah, nanti 10 menit selanjutnya ada tadi namanya muqaddimah wa ta'aruf. Jangan langsung ini. Boleh tanya pelajaran sebelumnya dulu. Boleh tanya kaifa haluka. Pelajaran apa tadi sebelum Ustaz masuk? Gimana kamu paham apa enggak? Nah, sekarang kita mau pelajaran apa? Pelajaran apa namanya? Insya. Nah, anta kaifa? Hal tuhibbu darsul insya? Ustaz. Anak ahyanan uhib, ahyanan gairu uhib. Ustaz. Nah, kayak gitu-gitu dulu. Harus kita baca psikologi anak-anak. Baru masuk kepada inti tadi. Dan yang terakhir, jangan lupa tatbik. Tatbik itu sudah kamu siapkan. Dari mana? Dari i'dad. Makanya i'dad dibawa ketika mengajar. Apalagi ini pengabdian. Baru pertama-tama, belum pengalaman sekali. Harus betul-betul matang persiapan mengajarnya. Kalau dia yang sudah selesai S1, oke lah. Apalagi dia sudah bertahun-tahun ngajar pelajaran itu mungkin isi yang ada dalam buku udah dihafal. Pencet balik. Ya, tapi kalau kalian yang masih baru dan akan mengajar, siapkan i'dad sebaik-baiknya. Ya, siapkan pertanyaan. Jadi jangan lupa tadi at-tatbik dan yang terakhir ada al-irsyadat wal mau'izah, ada nasihat. Kalau di dalam tarbiyah amaliyah itu kan nasihat itu menyangkut dengan pelajaran. Kalau kamu ngajarnya hadis, contoh misalnya apa? Apa darsul hadis kelas 1? Nah, innamal a'malu bin niyah. Bin niyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Thayyib. Ayuhat talabah, ba'da ta'allamna hadzal hadis, innamal a'malu binniyat, misalnya udah paham semuanya kan? Sudah Ustaz. Luruskan niat kalian. Ke pesantren itu untuk apa? Ya, ngabdi untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu yang sudah diberikan oleh pesantren selama 6 tahun.